Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat pagi. Kita berjumpa di seminar hasil laporan orientasi P3K yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Suherwan. Sebelumnya kita sambut dulu yang kami hormati Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD sebagai mentor dan selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Surakarta, dan rekan-rekan yang saya banggakan, peserta orientasi seminar W3K tahun 2025 pemerintah Kota Surakarta. Pagi hari ini ada rekan kami bernama Bapak Suherwan. Beliau akan menyampaikan hasil seminar orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Surakarta. Untuk susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, ketiga paparan materi, 4 tanya jawab, 5 saran dan masukan dari mentor, 6 penutup, dan yang terakhir ketujuh adalah foto bersama. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari mentor atau kepala sekolah kepada yang terhormat Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar hasil laporan, yang saya banggakan rekan-rekan P3K yang hari ini seminar di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Dalam hal ini yang akan mempresentasikan hasil laporan yaitu Bapak Suherwan SPD yang mengambil judul pengaruh penggunaan media flashcard untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris atau vocabularies pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Semoga inovasi yang telah diambil Pak Suherwan nanti dapat berdampak lebih baik lagi di SMP Negeri 17 Kota Surakarta, bermanfaat untuk SMP 17 dan juga Dinas Pendidikan dan umumnya di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, dan semoga menginspirasi banyak guru yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya adalah paparan materi seminar orientasi yang dibawakan langsung oleh Bapak Suherwan SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD selaku mentor dan Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai pemateri, atau kalau dalam seminar besar namanya keynote speaker,
karena ini seminarnya kecil, hanya pemateri saja, mengenai seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Oke. Ya. Berikut adalah kurikulum vitae dari saya pribadi. Saya bernama lengkap Suirwan SPD dengan NIP PWPK yaitu 1991-0703-2024-211009. Jabatan ahli pertama guru bahasa Inggris. Tempat dan tanggal lahir Sragen 3 Juli 1991, unit kerja SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Riwayat sekolah yaitu SD Negeri Poleng 2, SMP Negeri 1 Besi, Madrasah Aliyah Al-Hikmah Tanon, dan Institut Islam Negeri Kota Surakarta. Oke. Timeline dari orientasi tahap 2 yaitu dimulai tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 26 Juni 2025, bertempat di SMP Negeri 17 Kota Surakarta melalui laporan ataupun pembelajaran orientasinya melalui LMS Soloasis Kota Surakarta. Jadi selama kurang lebih 1 bulan ini pembelajaran maupun evaluasi dan penyampaian materi melalui LMS dari Soloasis Kota Surakarta. Visi dan misi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ini visi pendek. Visi jangka pendek dari Kota Surakarta kurang lebih 5-10 tahun. Jadi mewujudkan kota yang berbudaya tapi juga modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dengan beberapa jargon, ada 5 mantap, ada beberapa jargon lainnya seperti waras, wasis, wareg, dan lain halnya yang telah kita pelajari melalui Soloasis. Selanjutnya, misi dari Kota Surakarta. Ada 7 misi dari Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah langkah-langkah strategis atau langkah-langkah teknis dalam mewujudkan misi Kota Surakarta, yaitu berbudaya tapi juga modern, tangguh, gesit, dan sejahtera, seperti yang dinawacitakan oleh Pemkot Kota Surakarta. Selanjutnya kita comparekan atau kita kolaborasikan dengan misi, visi, dan misi dari SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Tentunya sebagai kepanjangan tangan dari Pemkot Kota Surakarta. Visi misi SMP Negeri 17 Kota Surakarta tentunya terintegrasi dengan visi misi dari Kota Surakarta sendiri, yaitu mewujudkan sekolah rahmah serta lulusan unggul yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, luhur, cerdas, terampil, dan cinta terhadap lingkungan. Visi ini tentunya berkolaborasi atau memiliki integritas sangat erat dengan mewujudkan atau mengembangkan
kualitas daya saing pemuda masyarakat di pendidikan ekonomi seni dan olahraga. Nah, ini yang dijadikan dasar dari visi misi dari SMP Negeri 17 Kota Surakarta sendiri. Tentunya visi tersebut tidak akan terlaksana jika tidak memiliki misi yang jelas atau langkah strategis yang jelas. Adapun misi dari SMP Negeri 17 Kota Surakarta ada 7, yaitu mewujudkan sekolah yang ramah bagi semua sebagai wujud pelaksana program pemerintah EVA Education for All dan sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak tentunya menjadi jargon dari semua instansi pendidikan saat ini, mengingat bahwa saat ini Indonesia lagi darurat mengenai pembelajaran yang ramah anak maupun pembelajaran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai humanis dan nilai-nilai toleransi untuk anak-anak. Yang kedua yaitu mengembangkan karakteristik pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif melalui penanaman budi pekerti dan kegiatan keagamaan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Yang ketiga, mewujudkan pengembangan kurikulum yang mengacu pada 8 standar pendidikan. Yang keempat, mewujudkan pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira dan berbobot ataupun yang disebut dengan pakem gembrot. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Non-akademik itu kegiatan yang berbentuk ekstrakurikuler, yang banyak hal yang bisa dicapai dengan itu, dari olahraga, dari silat, dari seni, budaya dan lainnya. Nah, meningkatkan pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup dan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta hidup sehat dan sekolah siaga kependudukan menuju lingkungan sekolah yang bersinar terang, bersih, indah, asri, rindang, tertib, aman, nyaman dan tenang. Yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan mitra untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu 7 langkah strategis yang dilakukan SMP Negeri 17 Kota Surakarta dalam mewujudkan visinya, dan tentunya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Surakarta juga menjadi visi dari misi dari Kota Surakarta sendiri. Berkaitan dengan itu, maka saya sebagai salah satu mewujudkan visi dari SMP 17 Kota Surakarta, yaitu pengembangan inovasi dan teknologi, maka untuk orientasi pada hari ini saya mengambil judul pengaruh penggunaan media flashcard untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris atau vocabularies pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Adapun yang menjadi dasar dari pengambilan judul itu yaitu penguasaan kosakata peserta didik masih rendah sehingga berdampak pada pemahaman materi saat pembelajaran bahasa Inggris secara lisan maupun tulis. Yang kedua, peserta didik sulit untuk memahami makna kosakata bahasa Inggris. Yang ketiga, peserta didik sulit untuk melafalkan kosakata bahasa Inggris. Karena bahasa itu ada 2, lisan dan tulis, maka yang menjadi dasar untuk memproduksi tulis dan lisan itu harus berdasarkan kosakata atau yang disebut dengan bahasa Inggrisnya yaitu vocabularies. Maka isu yang diangkat yaitu penggunaan media flashcard untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris. Tentunya media flashcard ini tidak bisa berdiri sendiri karena media itu tanpa pendekatan maupun metode tidak bisa dijalankan dalam manajemen kelas. Maka hal ini sudah saya lakukan beberapa kali di kelas 7 untuk meningkatkan vocabularies kosakata, mengingat bahwa anak-anak SMP kelas 7 itu belum dibekali dari SD-nya berupa kosakata
yang menjadi bagian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan part of speech. Maka oleh karena itu media flashcard ini juga berdiferensiasi karena setiap anak tidak akan mendapatkan flashcard berikutnya ketika kosakata yang dihafalkan masih dalam satu tema saja. Oke, maka oleh karena itu media flashcard ini juga harus dikombinasi dengan metode atau pendekatan yang menarik anak supaya anak juga tidak bosan dalam belajar bahasa Inggris. Rencana kerja dan hasil kerja. Rencana kerja dan hasil kerja. Kegiatannya berupa mencari tahu tentang kemampuan penguasaan kosakata dasar. Jadi kosakata dasar dalam bahasa Inggris itu ada 8. Ada noun, kata benda, ada pronoun, kata ganti, ada verb, kata kerja, ada adjective, kata sifat, dan lain halnya. Nah, itu yang saya coba untuk saya tingkatkan di kelas 7. Minimal dalam satu semester itu anak-anak harus menghafal sampai dengan 50 kosakata. Baik bentuknya noun, baik bentuknya adjektif, tergantung dari kemampuan ataupun intake dari anak itu, kemampuan daya serap dari anak untuk memahami, mengaplikasi, mengingat, dan nah karena ini anak-anak ini lagi taksonomi belumnya, meskipun harusnya SMP itu ada taksonomi belum dari C3 ke C5 atau ke C6, tapi pada dasarnya karena bahasa Inggris di SD itu belum menjadi subjek utama, maka di SMP Negeri 17 Kota Surakarta ini SMP kelas 7 ini masih tahap memahami. Jadi belum tahap untuk menerapkan, menganalisa ataupun mengimplementasikan, atau lagi untuk mengkreasi atau menghasilkan. Jadi masih tahap untuk memahami. Selanjutnya yaitu yang tahap 2, menggunakan media flashcard gambar untuk memahami kosakata tentang verb. Jadi saya pancing dengan visual dulu, karena dengan visual anak akan lebih tertarik untuk memahami kata yang akan dipelajari. Nah, outputnya mengetahui kemampuan peserta didik memahami kosakata kerja. Oke. Selanjutnya yaitu menggunakan media flashcard makna kata untuk memahami kosakata tentang adjektif. Jadi variatif. Jadi tidak hanya menggunakan gambar, tapi juga menggunakan makna kata berupa temanya atau topiknya tentang adjektif. Jadi nanti bisa dibuat dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dengan game bisa maupun dengan turnamen juga bisa. Hasilnya yaitu peserta didik dapat memahami makna kosakata dengan baik, sekaligus dapat mengingatnya, karena kalau hanya tulisan saja kadang anak tidak mudah mengingat. Selanjutnya melakukan game atau permainan flashcard dengan makna kata dan makna kata secara kelompok. Setelah anak-anak belajar secara individu, maka anak-anak bisa diterapkan pembelajaran secara kelompok untuk menjalin kerjasama, gotong royong, dan bernalar kritis. Karena hal itu berhubungan erat dengan penerapan pelajar Pancasila. Outputnya peserta didik mampu memahami makna kosakata atau vokabularis dengan baik. Oke. Yang terakhir tentunya ada evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan ini bisa berupa instrumen evaluasi tulis maupun unjuk kerja maupun proyek. Tentunya evaluasi ini tidak hanya berdiri dalam satuan instrumen atau unjuk kerja, tapi juga bentuk refleksi supaya anak-anak bisa memberikan masukan kepada kita sebagai guru. Jadi guru tidak hanya sebagai subjek, tapi guru juga bisa menjadi objek bagi anak-anak ketika anak-anak merasa bahwa metode atau pendekatan yang kita gunakan itu tidak mendekat atau melekat pada mereka. Oke. Rencana kerja menengah kegiatannya menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, mengajarkan dengan fun learning dengan berbagai variasi metode,
Outputnya tentunya ketika kita mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menarik, tentunya anak atau peserta didik akan tidak merasa bosan dan merasa senang untuk belajar bahasa Inggris. Dan di beberapa kelas 7 sudah ada hasilnya, yang anak-anak yang mula-mula tidak senang menjadi senang, dan sudah kelihatan beberapa, mungkin persentasenya mungkin 30% dari setiap kelas itu sudah ada ketertarikan, baik untuk belajar vocabulary, baik untuk belajar speaking maupun belajar listening. Yang selanjutnya penguasaan kosakata bahasa Inggris atau vocabularies. Yang kedua, materi pembelajaran bahasa Inggris yang lebih mendalam. Artinya jangan jauh-jauh topik yang kita berikan. Misalnya kita mau memberikan topik tentang kosakata berhubungan dengan kata kerja dalam topik pasar. Kita beri contoh aja. Anak-anak kan di Solo banyak pasar. Beri saja pasar gede, pasar legi, pasar mana ini? Pasar nongkrong dan lainnya. Nah, tentunya ketika anak mampu mengimajinasi dalam pikiran, mereka juga akan dekat dengan mereka. Oh, kalau saya mau jalan ke kiri pasar nongko itu ada apanya? Mereka bisa berimajinasi dan bisa divisualisasikan maupun dinarasikan dalam bentuk tulisan atau kosakata. Gitu. Output yang diharapkan yaitu meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris atau vocabularies. Tentunya dengan peningkatan itu peserta didik dapat banyak materi dari berbagai sumber dan kontekstual. Oke. Dari hasil orientasi atau hasil penelitian yang saya lakukan mengenai vocabularies dalam pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan media flashcard ini tentunya menghasilkan beberapa tantangan baik dalam pelaksanaan maupun penulisannya. Namun hal tersebut tidak memengaruhi tujuan utama dari kegiatan yang telah direncanakan. Dari hasil laboratorium tadi atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh penggunaan media flashcard untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris atau vocabularies pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 17 Kota Surakarta setelah diberikan berbagai media flashcard, baik topiknya adjektif maupun verb maupun noun, itu menjadi sebuah media stimulus terjadinya peningkatan dalam aspek penguasaan kosakata bahasa Inggris atau vocabularies pada peserta didik. Jadi tidak hanya penguasaan tapi juga pemahaman, penerapan maupun analisa yang diharapkan. Tapi dalam aspek ini saya masih menekankan untuk memahami, karena anak-anak harus paham dulu. Oh, noun dan adjektif itu beda. Noun itu bisa menjadi adjektif itu juga bisa menjadi noun. Itu ketika apa? Anak-anak harus paham dulu. Jadi itu bisa sebagai subjek, itu kalau posisinya itu di depan, tapi di depan itu juga bisa sebagai objek ketika itu berubah menjadi part of speech-nya. Misalnya adjektif itu akan menjadi noun ketika di depan, tapi kalau di belakang itu tidak bisa disebut noun, seperti itu. Tentunya dalam pelaksanaan ini masih banyak saran yang saya dapatkan sebagai ASN ataupun P3K baru di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Untuk menjalankan tugas dan fungsi saya, tentunya masih banyak saran atau arahan yang saya dapatkan selama orientasi, baik untuk meningkatkan etos kerja maupun untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan pendidikan atau visi misi pemerintah Kota Surakarta, serta dalam berkooperasi dengan semua stakeholder di SMP Negeri 17 Kota Surakarta, dan tercapainya visi misi dari SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Tentunya masih banyak saran kanan kiri dari Bapak Ibu yang sudah lama berpengalaman di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Saya kira demikian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Baik, paparan sudah disampaikan oleh Bapak
Bapak Suherwan SPD. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan atau dari mentor ada pertanyaan silakan. Tapi kami buka satu saja nih, satu saja mungkin sudah cukup. Monggo silakan dari oh iya ibu Mbak Dila, monggo silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menanyakan tadi materi yang telah dipaparkan oleh Pak Erwan sangat menarik sekali tentang penggunaan media flashcard sebagai peningkatan vocabulary peserta didik. Pertanyaan yang saya ajukan adalah apakah dengan penerapan flashcard media itu memiliki dampak positif untuk peningkatan vocabulary bagi peserta didik di kelas 8? Terima kasih. Oh, kelas 7. Oke, terima kasih Mbak Dila. Pertanyaannya sangat menarik. Bagaimana implementasi dari media flashcard untuk peningkatan kosakata bahasa Inggris pada kelas 7. Jadi tujuan dari media flashcard ini yaitu yang terutama yaitu membuat anak tertarik dalam bahasa Inggris. Jadi setelah tertarik, mereka akan mudah untuk memvisualkan atau auditari sehingga dampak-dampak yang dihasilkan dari penggunaan media flashcard ini tentunya akan berdampak positif dan sudah dilaksanakan di beberapa kelas dan menghasilkan dampak yang positif. Jadi anak yang mula-mula tidak mau menghafal kosakata itu dengan hanya berupa tulisan saja. Sekarang ketika pembelajaran bahasa Inggris itu meskipun masih berdiferensiasi itu sudah ada progres yang baik. Yang mungkin bisa diambil contoh sekelasnya Fandi dan Faris kelas 7F saja itu mau menggunakan media tersebut untuk bahasa Inggris. Meskipun kalau di persentase atau diferensiasi dengan temannya lain akan beda kualitasnya, tapi paling nggak sudah memberikan mereka kesempatan dan kemauan. Jadi dampak positif yang saya rasakan itu adalah kemauan dan kesempatan yang sama kepada mereka, meskipun masih berdiferensiasi. Misalnya yang satu sudah hafal 10, yang ini masih memahami 10, yang ini masih memahami 2 kata. Seperti itu. Saya kira itu Ibu Dila. Oke. Baik, itu ya Bu Dila jawaban dari Bapak Suherwan. Selanjutnya adalah saran dan masukan dari mentor. Oke, di sini Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD akan memberikan saran dan masukan kepada Bapak Suherwan. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu Pak Suherwan. Sudah belum ya Pak? Udah presentasi. Nah, terima kasih Pak Erwan telah mempresentasikan laporannya dengan judul pengaruh penggunaan media flashcard untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris ya vocab pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 17. Nah, memang tantangan untuk guru bahasa Inggris di SMP itu bervariasinya inputan dari SD. Ada yang dari SD itu ada mulaknya untuk bahasa Inggris, ada yang tidak, sehingga sangat berdiferensiasi sekali inputan dari siswanya. Siswa ini belum plus sama sekali bahasa Inggrisnya, nggak tahu good morning apa, nggak tahu, mungkin cuma hanya sebatas, tapi karena sering mendengar saja, tapi secara persisnya morning itu apa, evening itu apa, itu ada yang plus nggak tahu, karena memang kondisi dari SD tidak ada bahasa Inggris di SD-nya. Tantangan buat guru bahasa Inggris di SMP. Nah, semoga dengan inovasi yang diambil tadi pakai flashcard itu dapat meningkatkan
vocab anak-anak, jadi tambah mungkin bisa juga dipajang Pak, dipajang di kelas-kelas, pakai kecil-kecil apa tulisan hari ini harus menghafal ini biar anak juga banyak lebih kosakatanya gitu ya Pak. Terima kasih, semoga inovasi ini menginspirasi semuanya. Terima kasih. Cek. Baik, terima kasih untuk saran dan masukannya dari mentor, dari Ibu Nurul Hudayati Eskom FPD. Acara selanjutnya adalah penutup. Oke, terima kasih untuk mentor dan rekan-rekan yang sudah datang. Bapak Irwan tadi luar biasa, semoga nanti ke depan bisa menginspirasi dan menginovasi murid SMP Negeri 17 Surakarta supaya menjadi murid yang bermanfaat, berguna, dan bisa meraih cita-cita dengan sesuai apa yang mereka inginkan. Baik, terima kasih. Kita di penghujung acara. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.